Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua kan? Alhamdulillah baik semua. Sudah pada vaksin semua kan? Alhamdulillah. Oh, itu sih Sudur belum. Kenapa kok belum vaksin? Takut disuntik. Kenapa kok takut? Disuntik gak sakit kok, cuma sakit paling kayak digigit semut aja. Besok ikut vaksin ya, biar badannya sehat, biar terhindar dari COVID-19. Oke. Baik, sebelum ke pelajaran akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Misbah Sudur, Latifatul Ismi, Fikri Muhayyar, Muhammad Kiki, Tiara. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke. Sebelum masuk ke pelajaran, siapa ketuanya di kelas ini? Silakan dipimpin doanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, pada pagi ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Ada yang masih ingat pada minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ya, betul sekali Mas Sudur. Pada minggu lalu kita membahas tentang pengertian akhlak. Ada yang masih ingat akhlak itu apa? Ya, betul sekali. Akhlak adalah budi pekerti. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah sifat seseorang yang melekat dalam diri yang kemudian dapat terlihat dari perilaku orang tersebut. Nah, gitu. Baik, kita langsung saja menuju materi kita pada pagi ini. Oh ya, sebelumnya akan Bapak tampilkan PPT terlebih dahulu ya. Sudah kelihatan? Oke. Nah, pada pagi ini kita akan membahas tentang akhlak berhias. Dalam KBBI, berhias adalah memperelok diri dengan pakaian atau perhiasan yang indah. Berhias merupakan salah satu cara berpenampilan dengan memperhatikan unsur keindahan di dalamnya. Dalam Islam, berhias atau merapikan diri adalah suatu kebaikan dan sunnah jika dilakukan sepanjang untuk tujuan ibadah atau kebaikan. Yang berikutnya yaitu dalil tentang berhias. Dalam hadis riwayat Muslim diterangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha jamilun yuhibbul jamal, yang artinya sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu sangat menyukai dengan keindahan, makanya kita disuruh untuk berhias. Dari hadis di atas menjelaskan bahwa Allah dan Rasulullah tidak melarang umat Islam untuk menghias diri atau merapikan diri. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menghias diri, terutama bagi para wanita. Lalu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya 10 hal yang termasuk fitrah manusia, yaitu mencukur kumis, memotong kuku, menyela-nyela jari jemari, memanjangkan jenggot, siwak, istinsyak atau memasukkan air ke dalam rongga hidung, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, dan beristinja dengan air. Mus'ab bin Syaibah mengatakan, aku lupa yang ke-10 melainkan berkumur. Lalu ada berhias bagi wanita dan pria dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah tidak berlebih-lebihan. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, dalam ayat ini dengan tegas Allah memberitahukan kepada seluruh hambanya agar tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu, termasuk dalam berhias. Nah, jadi kalau berhias itu sewajarnya atau secukupnya saja, jangan sampai berlebih-lebihan. Nah, lalu yang nomor 2 yaitu tidak tabarruj.
Nah, Allah melarang hambanya untuk bertabaruj. Tabaruj dalam Islam berasal dari kata al-burj yang artinya sesuatu yang terang dan tampak, dalam arti lain berlebihan dalam menunjukkan perhiasan, ketampanan atau kecantikan. Nah, maksudnya adalah kita tidak boleh berlebihan dalam menunjukkan sesuatu, termasuk dalam perhiasan atau ketampanan ataupun kecantikan. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33, Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Lalu yang berikutnya yaitu menutup aurat. Nah, aurat merupakan suatu bagian dari suatu yang mesti ditutup, sebab apabila tampak akan menimbulkan rasa malu dan merupakan perbuatan yang tercela apabila menampakkannya. Maka dari itu Allah dan Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk menjaga auratnya, terlebih pada kaum hawa. Di dalam hadis Rasulullah juga bersabda yang artinya, wanita itu aurat. Apabila ia keluar dari rumahnya, setan senantiasa mengintainya. Lalu ada lagi hadis yang artinya tidak boleh seorang pria melihat aurat pria lainnya, dan tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, jadi sangat penting sekali ya untuk menutup aurat, karena menutup aurat itu adalah kewajiban bagi kita semua. Lalu yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk alat berhias. Nah, apa saja bentuk-bentuk alat berhias itu? Silahkan untuk Mas Misbah membaca PPT yang saya bagikan tentang bentuk-bentuk alat berhias. A few moments later. Baik, terima kasih Mas Misbah karena telah membacakan bentuk-bentuk alat berhias. Nah, lalu yang berikutnya adalah nilai positif dari alat berhias. Yang pertama yaitu kebersihan dan kesucian diri. Yang kedua adalah keindahan yang mempesona. Nah, ketika kita berhias, kita akan terlihat lebih bersih dan indah. Lalu kesopanan, kita akan terlihat sopan di hadapan orang-orang ketika kita berhias, karena menunjukkan sikap atau akhlak berhias yang baik. Selanjutnya kebaikan diri, selanjutnya yaitu kemuliaan diri, kepribadian, dan penghargaan diri. Nah, tapi kan kita agak susah nih untuk menerapkan akhlak berhias yang baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara membiasakan akhlak berhias. Nah, pembiasaan akhlak berhias ini agar menjadi karakter seseorang atau melekat kepada diri kita, yaitu dilakukan dengan cara yang pertama, membiasakan diri untuk membersihkan badan minimal 2 kali dalam sehari. Nah, kalian itu yang sehari cuma mandi sekali, dibiasakan untuk ke depannya sehari mandi 2 kali ya. Bagus. Lalu yang kedua, membiasakan diri untuk berwudu dan bersiwak ketika akan sholat dan membaca Al-Quran. Lalu yang ketiga, merapikan diri dalam setiap keadaan dan kondisi, seperti menyisir rambut dan memakai minyak wangi. Nah, ketika kita akan sholat berjamaah itu lebih baik memakai minyak wangi. Lalu berdandan yang rapi dan indah, terutama ketika akan sholat. Nah, ini ketika kita akan sholat diusahakan untuk berdandan dengan yang rapi, memakai peci, memakai baju panjang. Dan ini tidak hanya untuk sholat saja ya, karena rapi itu harus diterapkan kepada diri kita di sekolah maupun di rumah atau di masyarakat. Nah, lalu yang selanjutnya, mencukur atau merapikan rambut kepala, kumis, jenggot, dan memotong kuku. Itu yang kukunya panjang-panjang segera dipotong ya, kalau tidak dipotong nanti buat sarang kuman loh. Nah, lalu yang terakhir yaitu memuliakan diri dengan penampilan rapi dan menarik. Nah, diusahakan kalian kalau di rumah ataupun di luar itu berpenampilan yang rapi dan menarik, agar orang-orang yang melihat kita
kita itu senang dan bahagia karena penampilan kita rapi. Nah, baik, karena jamnya sudah habis, akan Bapak tutup ya. Jadi kesimpulannya yaitu dalam Islam berhias merupakan perbuatan yang diperbolehkan, bahkan sangat dianjurkan selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Islam juga memerintahkan agar setiap muslim yang hendak beribadah agar berhias dan memakai pakaian yang indah. Nah, baik, sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Buka LKS kalian pada halaman 33. Nah, di situ kan ada pilihan ganda dan esai. Silakan dikerjakan, minggu depan dikumpulkan ke Bapak. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Tidak ya? Baik, kita tutup pada pelajaran pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat buat anak-anakku semua, karena pada pandemi ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung karena kita tidak tahu pandemi ini selesainya kapan. Saya himbau kepada anak-anakku semua tetap patuhi protokol 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.